Jadi Allah itu terserah mau bolak-balik, itu haknya Allah Ta'ala. Ya. Sampai pernah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada seorang ulama besar di zaman Bani Israel namanya Barsiso. Ya, ulama besar, wali Pak Bu. Ya, ahli ibadah, ahli puasa, ahli dzikir, sampai terkenal. Muridnya saja itu 60.000 orang, semuanya jadi wali, jadi ulama. Bayangkan, muridnya aja itu 60.000 orang, semuanya jadi wali, jadi ulama. Sampai Barsiso ini jadi perbincangan malaikat di langit. Semua malaikat muji Barsiso. Wah, hebat memang Barsiso ini. Hebat, muridnya aja 60.000 orang, semuanya jadi wali, semuanya jadi ulama. Akhirnya kata Allah Ta'ala, percuma, walaupun kamu memuji-muji Barsiso, dia aku takdirkan matinya su'ul khotimah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk neraka aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya murtad, kata Allah Ta'ala. Bayangkan Pak, itu Barsiso, seorang alim, muridnya aja 60.000 orang, kata Nabi Muhammad. Cuma karena Allah yang berkehendak, dibalik langsung jadi murtad. Murtadnya kapan? Di akhir umurnya, ketika nyawanya mau dicabut, murtad, akhirnya masuk neraka selama-lamanya. Barsiso, muridnya aja 60.000 orang Pak, wali, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Haknya Allah Ta'ala. Makanya kita jangan pernah merasa aman. Wah, alhamdulillah saya ahli ibadah, saya sering baca Quran. Jangan pernah merasa aman. Minta terus untuk diberi hidayah, taufik, sampai akhir umur kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita bukan jaminan Pak. Ya maaf, kita ini bisa dibalik sesaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ada orang di pagi hari mukmin, sorenya kafir, kata Nabi Muhammad. Ada yang mukmin di sore hari, paginya sudah dijadikan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang ahli maksiat, nggak taunya dijadikan orang soleh. Ya, seperti Bishr Al-Hafi, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, ulama hadis. Bishr Al-Hafi ini syaribul khomar kerjaannya, mabuk-mabukan tiap hari, gak pernah taklim, gak pernah belajar, kerjaannya mabuk-mabukan. Cuma gara-gara menemukan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, terjatuh di tanah, diambil, dibersihkan, dikasih parfum, dicium, ditaruh di atas lemarinya. Malamnya mimpi, wahai Bishr, kamu telah mengharumkan dan membersihkan namaku, maka kamu akan aku harumkan dan aku bersihkan namamu dunia dan akhirat. Dalam mimpi tersebut, subhanallah Pak, bangun dari tidurnya langsung tobat. Padahal tiap hari ini syaribul khomer, kerjaannya minum khomer, non-stop mabuk-mabukan tiap hari. Cuma gara-gara bersihkan itu aja, tulisan bismillah yang jatuh di tengah jalan, langsung dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jadi ulama besar, jadi ulama hadis. Sampai Imam Ahmad bin Hambal sering silaturahmi kepada Bishr Al-Hafi. Sering silaturahmi kepada Bishr Al-Hafi. Sampai murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad, kamu ini dengan Bishr lebih alim kamu. Bishr ini baru tobat, anggap umur 40 tahun, baru tobat, mulai kecil nggak pernah belajar agama. Kamu ini mulai kecil umur 6 tahun sudah hafal Quran, umur 9 tahun sudah hafal jutaan hadis, ilmu banyak, kamu ulama madhab. Mestinya Bishr yang silaturahmi kepada engkau, bukan engkau silaturahmi kepada Bishr, karena engkau lebih alim, lebih dulu pintarnya daripada Bishr. Bishr ini baru tobat, masa kamu silaturahmi terus tiap hari kepada Bishr? Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Memang kalau masalah ilmu agama saya lebih tinggi, tapi kalau masalah mengenal Allah Ta'ala, Bishr lebih hebat daripada saya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Kita jangan pernah memandang remeh Pak. Kadang-kadang ada orang mabuk-mabukan, orang belum dosa, kadang-kadang dia lebih bagus daripada kita. Ya. Kadang-kadang orang itu Pak, maaf, dia merasa kalau dia bermaksiat, dia itu takut sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Cuma memang belum dikasih hidayah. Cuma kadang-kadang dia memang merasa dirinya jijik. Cuma kadang-kadang kita yang merasa sering sholat, sering ngaji, sering ceramah, merasa dirinya bersih. Wah, apa ini? Maksiat terus, jadi seakan-akan dirinya lebih bersih, menyangka dirinya lebih bersih daripada orang yang bermaksiat. Loh, itu yang lebih jelek, itu yang berbahaya Pak. Lebih baik orang itu berbuat dosa dan takut kepada Allah Ta'ala daripada orang yang ahli ibadah tapi membanggakan ibadahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati ya, Allah kalau mau mengembalik semaunya bisa terjadi Pak ya, karena itu sifat jaiznya Allah Ta'ala ya. Itu sudah dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman ya,
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih untuk makhluknya. Jadi Allah menciptakan kita, Pak, umpamanya kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Kamu saya ciptakan, Fahmi umpamanya. Ya, kamu saya takdir rezekimu sekian. Kamu saya takdir anakmu sekian. Kamu saya takdir tinggimu sekian. Saya takdir kamu hitam, putih. Itu haknya Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan dan Allah yang menentukan. Jadi bukan kita. Jadi kalau kita mengeluh, kenapa kok saya kok susah rezekinya? Itu sudah ketentuan dari Allah. Kenapa kok saya sering sakit-sakitan? Itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Bahasanya kalau orang mengeluhkan dirinya, itu berarti dia mengeluhkan takdirnya Allah Ta'ala. Nggak boleh. Makanya orang itu kalau ingin sukses harus punya sifat tawakal, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Apa yang dipilihkan oleh Allah dia terima. Makanya tawakal itu sifat yang hebat. Terserah Allah Ta'ala. Saya mau dijadikan pendek ya silahkan, mau dijadikan hitam jelek ya silahkan umpamanya. Itu sudah memang takdirnya Allah Ta'ala. Mau diapakan lagi? Kadang-kadang kita ngaca, kenapa kok saya jelek ya? Kok nggak putih kayak orang Eropa? Kok nggak tinggi saya ini? Ya, kok badannya kok nggak kekar, kurus, gendut, jelek umpamanya. Kadang-kadang kita mengeluh dengan ciptaan Allah Ta'ala dengan diri kita. Ini berarti kita mengeluh tentang Allah Ta'ala. Sampai kata para ulama, barang siapa yang mengeluhkan tentang dirinya kepada makhluk, kepada temannya, kawannya, berarti pada hakikatnya dia mengeluhkan takdirnya Allah Ta'ala kepada orang lain. Itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Makanya kita harus tahu supaya kita belajar tauhid. Kenapa? Oh, ini sifat jaiz, ini kehendak dari Allah Ta'ala. Kita harus nerima, nggak boleh nolak, Pak ya. Karena manusia maaf beda-beda, Pak. Ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih sakit. Sakitnya ada yang dikasih sehari, ada yang dikasih seminggu, ada yang bertahun-tahun, ada mulai lahir sampai meninggal sakit terus. Loh, kita kalau dikasih sakit ya alhamdulillah, syukur. Cuma seminggu, sebulan mungkin, atau setahun, syukur. Kadang-kadang ada orang mulai lahir sampai meninggal cacat terus. Sampai pernah dikisahkan Ibrahim bin Adham itu pernah melewati seseorang yang buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Pak. Tinggal di pinggir jalan, hidup di kasur di pinggir jalan. Ini orang ini, kata Ibrahim bin Adham, sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki, kemudian lepra buta. Lepra itu penyakit apa ya? Apa lepra itu ya? Habis ya? Penyakit kulit apa badannya yang termakan? Kulit ya, seperti kulit yang menjijikan, lepra itu. Ini orang ini, Pak, sudah maaf nggak punya keluarga, tidur di pinggir jalan di kasur, nggak punya kaki, nggak punya tangan, kemudian buta sama lepra. Ibrahim bin Adham ini ulama besar, ulama sufi. Dia ketika melewat merasa kasihan, ya Allah, kasihan melihat nasibnya orang ini, kasihan. Sudah nggak ada keluarganya, tidur di pinggir jalan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kemudian buta, lepra lagi. Tiap orang yang lewat ngasih makan itu, Pak, langsung ke mulutnya. Kenapa orang ini nggak punya tangan? Jadi Ibrahim bin Adham ini lihat setiap orang ini ada lewat langsung ngasihkan makanan ke dalam mulutnya. Setiap kasih makanan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi berpapasan dengan Ibrahim bin Adham. Subhanallah, kata Ibrahim bin Adham. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini jalan. Ketika jalan, baru jalan, orang yang disuapi ini, yang cacat ini mengucapkan, Alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi aku nikmat yang sangat banyak, yang sangat agung, yang sangat besar, kata orang yang cacat ini. Gak jadi jalan Ibrahim bin Adham. Langsung didatangi ini orang. Langsung didatangi Ibrahim bin Adham, mau tanya nikmat yang besar yang mana? Ini cacat, gak punya tangan, gak punya kaki, lepra, tinggal terlantar di pinggir jalan, buta, dikasih makan, kok memuji Allah dengan nikmat yang luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat yang besar kepada aku. Akhirnya Ibrahim bin Adham langsung lewat kepada orang itu, didatangi, Assalamualaikum, mau tanya, tanya. Dijawab oleh orang tersebut, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget Ibrahim bin Adham. Ini orang baru ketemu pertama kali, Pak. Ibrahim bin Adham nggak kenal dengan dia pun nggak kenal karena dia buta.
Tapi orang yang cacat ini langsung mengucapkan waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget Ibrahim bin Adham. Aina ta'rifuni? Dari mana kamu kenal aku? Wahai fulan, aku nggak pernah kenal kamu, kamu nggak pernah kenal aku, nggak pernah sama-sama ketemu, kok tahu kamu kok tahu kalau aku namanya Ibrahim bin Adham? Apa jawab orang tersebut? Ma jahiltu mundu araftullah. Aku nggak pernah bodoh atau tidak pernah mengetahui segala sesuatu semenjak aku kenal dengan Allah Ta'ala. Semenjak aku dekat dengan Allah Ta'ala, semuanya aku kenal dan dibuka pintu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi semenjak orang ini dekat dengan Allah Ta'ala, Pak, dia tahu siapa saja yang ngasih makan itu, dia tahu walaupun buta. Bahkan Ibrahim bin Adham dia kenal. Itu namanya orang mukmin. Makanya kata Nabi Muhammad, ittaqu firasal mukmin fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin ini melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin itu, Pak, bukan melihat dengan mata seperti kita. Kalau kita kan melihat orang kan dengan mata, tapi orang mukmin itu melihat dengan hatinya. Jadi orang mukmin itu walaupun buta, dia bisa tahu, Pak, oh ini fulan, ini fulan. Orang mukmin itu kita kerentek dalam hati kita, itu orang mukmin bisa baca apa yang di dalam pikiran dan hati kita itu bisa. Kenapa? Karena itu memang kehendak dari Allah Ta'ala. Ya, kehendak dari Allah Ta'ala. Sampai pernah dikisahkan ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad di Bangil, Pak. Abdullah bin Ali Al-Haddad ini di Bangil ini buta. Buta. Ya, di Bangil. Ada yang mengatakan ini Sohibur Rotib. Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kisah ini buta. Ya. Beliau ini buta. Jadi beliau ini ulama besar. Walaupun buta, mulai kecil, mulai umur 5 tahun itu hafidul Quran. Hafidul Quran. Karangan kitabnya banyak, puluhan. Buta tapi bisa ngarang kitab. Jadi ada ulama dari Mesir datang pada waktu itu. Datang silaturahmi kepada beliau. Nggak taunya ketika sampai sana dilihat, loh, masa ini ulama buta seperti ini? Masa ulama buta seperti ini bisa ngarang kitab? Wah, nggak percaya saya. Nggak percaya kata ulama Mesir tersebut. Karena ulama Mesir ini dengar beliau ini orang hebat, ulama besar. Cuma si ulama dari Mesir ini nggak tahu kalau beliau ini buta. Jadi ketika sampai di rumah Sohibur Rotib, nggak percaya. Wah, nggak mungkin, ini mungkin yang ngarang orang lain, cuma di atas namakan dia. Sohibur Rotib tahu. Dari dalam hatinya tahu kalau ini orang nggak percaya dengan dirinya. Subhanallah, ketika dibagikan kopi, ya dikasih kopi dari ulama Mesir ini ada lalatnya, Pak. Di dalamnya ada lalatnya. Si ulama Mesir ini yang bisa melihat ketika mau minum kopi nggak kelihatan lalatnya. Tapi subhanallah ditegur oleh Sohibur Rotib, jangan kamu minum sambil ditunjuk. Padahal dia buta. Di dalam gelasmu kopimu itu ada lalat, ambil dulu. Ambil dulu. Sambil tersenyum meremehkan ini ulama dari Mesir ini. Ah, buta mau tahu apa ini. Nggak taunya betul, Pak, ketika dilihat ada lalatnya. Ada lalatnya. Ya, mulai dari sana dia nggak berani. Suudon nggak berani. Kenapa? Sudah tahu ternyata walaupun buta bisa melihat. Dia yang melihat nggak kelihatan lalatnya, malah yang buta yang negur. Kenapa? Karena orang mukmin itu melihat dengan cahayanya Allah Ta'ala, bukan dengan mata seperti kita, Pak. Kita kalau sudah matanya buta nggak bisa lihat apa-apa. Orang mukmin ya, walaupun buta itu bisa melihat. Tapi orang mukmin, Pak, ya, kalau kita ini mukminan, ya Senin taat, nanti Selasa maksiat. Jadi tiap muter-muter. Kalau orang mukmin itu enggak, Pak. Orang mukmin itu luar biasa. Itu yang dilihat oleh Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim, dari mana kamu kenal saya? Saya nggak pernah ketemu kamu nggak pernah ketemu saya. Kata orang tersebut, aku semenjak kenal dengan Allah Ta'ala, aku tidak pernah ditutup pengetahuannya oleh Allah Ta'ala. Aku faham siapapun yang ngasih makan dengan aku kenal. Kata si buta tersebut. Kata Ibrahim bin Adham, saya mau tanya, tadi kamu ini dikasih makan, mengucapkan pujian yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Pujian apa yang kamu puji kepada Allah Ta'ala? Kamu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat aku yang besar. Aku melihat kakimu, kamu ini nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta, lepra. Nikmat yang mana yang kamu sebutkan yang besar ini yang mana? Saya ingin tahu, kata Ibrahim bin Adham. Kata orang tersebut, walaupun aku dikasih
lumpuh, nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta, dan dikasih lepra oleh Allah Ta'ala, tapi aku dikasih dua nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu yang pertama qalban syakiran wa lisanan dzakiran, yaitu hati yang selalu bisa bersyukur kepada Allah dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat yang besar, kata orang tersebut. Berapa banyak orang yang kaya tapi nggak pernah bersyukur, tamak, pingin kaya, nggak pernah sodakoh, numpuk terus hartanya. Dikasih kekayaan nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, kata orang tersebut. Berapa banyak orang yang dikasih kesehatan nggak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, nanti dikasih penyakit sedikit mengeluh. Itu nikmat apa? Kalau dikasih sehat, dikasih kaya, nggak pernah bersyukur, nggak pernah berzikir, percuma, kata orang tersebut. Lebih baik saya dikasih cacat, dikasih miskin, tapi saya dikasih hati yang selalu bersyukur dan selalu memuji Allah Ta'ala. Itu nikmat yang terbesar, kata orang tersebut. Subhanallah. Jadi artinya apa? Tinggal pinternya kita aja bersyukur, Pak. Ya, karena semuanya sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita ini nggak pernah menerima takdirnya Allah Ta'ala, mengeluh dengan pilihannya